Halo para orang tua, kembali bertemu lagi dengan saya, Teja Kurniawan, dalam video seri Orang Tua Mengajar. Nah, kali ini saya akan membahas kembali soal cerita, ya. Banyak pertanyaan dari para orang tua, khususnya bagaimana tips-tips untuk anak bisa menyelesaikan soal cerita. Kali ini topik yang saya ambil adalah rasio atau perbandingan dari soal SD kelas 6, dan lagi saya akan menggunakan visualisasi model method atau yang dibilang bar model, ya. Oke. Baik, kita langsung masuk ke soalnya. Nah, seperti biasa, ini soal aslinya. Soal aslinya adalah soal berbahasa Inggris, ya. Tapi seperti biasa saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Bagi para orang tua yang familiar dengan bahasa Inggris, silahkan menggunakan bahasa Inggris, ya. Untuk yang mau menggunakan bahasa Indonesia, silahkan menggunakan versi bahasa Indonesianya. Cuma konteks kuenya saya sesuaikan juga dengan kue-kue yang familiar di Indonesia, ya. Nah, jadi seperti ini. Baik, jadi ada Maggie katanya buat kue. Dia buat kue, ada dua macam kue. Ada combro, ada lemper, ya. Nah, kalau ada selanjutnya ada kisahnya banyak gitu ya. Baik, kita coba aja ya. Silahkan kalau mau baca dulu, lalu dicoba, diberikan waktu beberapa menit, silahkan di pause dulu videonya, lalu nanti melanjutkan di play untuk mencocokkan apakah caranya menggunakan cara yang lain menemukan jawaban yang sama. Tidak masalah, ya. Baik, saya akan memulai penjelasan dengan menggunakan bar model. Jadi di sini Maggie membuat dua macam kue, ada combro, ada lemper. Ya, saya jadi gambar, ada dari kalimat pertama ini ada combro dan ada lemper, ya. Oke. Nah, di sini diinformasikan jumlah combro ada sebanyak 7/11 dari jumlah lemper, ya. Apa maksudnya, ya? Maksudnya mungkin boleh dibilang ini, kalau jumlah lempernya ada 11, berarti jumlah combronya 7/11 dari 11 itu kan 7, ya. Gitu. Tapi itu kalau jumlah lempernya 11. Kalau jumlah lempernya 22, beda lagi combronya, ya. Begitu juga kalau jumlah lempernya 33, beda lagi, ya. Jadi yang saya tahu berarti dari sini jumlah perbandingan antara combro dengan lemper itu 7/11, ya. Nah, saya akan menggunakan bar model, saya akan gambar seperti ini, ya. Jadi combronya itu ada 7 kotak, ya, dan lempernya ada 11 kotak. Ini yang namanya bar model, ya, dimana kotak-kotak itu digambar dengan ukuran yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya kalau satu kotak itu berisi satu, isinya satu, jadi saya tulis seperti ini. Nah, jadi combronya karena satunya ada 7, jadi combronya itu ada sebanyak 7, dan lempernya ada sebanyak 1 kali 11, ya, atau 11 kali 1. Ada 11 lemper dan 7 combro, begitu. Kalau isi kotaknya itu 1, ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya itu isi kotaknya, satu kotaknya itu isi 5, ya. Isi 5. Berarti kan jumlah combronya berarti 7 dikali 5, 35 combro. Sedangkan jumlah lempernya 11 dikali 5, 55 lemper, ya. Begitu juga hasilnya bisa berbeda kalau isi kotaknya 10, itu beda lagi, itu kan. Nah, jadi tujuan dari bar model ini adalah mencari berapa sih angka yang ada dalam tiap kotak itu, ya. Jadi tadi kan saya baru coba kalau seandainya 1 atau kalau seandainya 5, gitu, ya. Jadi saya belum tahu isi kotak itu berapa, itu yang kita mau cari, ya. Nah, tapi kalimat berikutnya mengatakan apa? Maggie kasih ke temennya, kasih 6 combro dan 14 lemper. Waduh, seberapa itu 6 combro? Seberapa banyak itu 14 lemper di gambar ini? Itu yang kita nggak tahu, ya. Cuma ada satu informasi di sini dikatakan setelah diberikan si
sisanya itu jumlah combro dan lempernya sama banyak ya. Nggak tahu memberikannya berapa kotak, tapi setelah diberikan jumlah combro dan lempernya itu yang masih ada sama banyak ya. Nah, jadi kalau gitu saya visualkan seperti ini supaya lebih memudahkan. Saya hilangin dulu kotak-kotaknya ya, saya hilangkan dulu seperti ini. Intinya saya kalau memberikan itu kan berarti kurang ya yang kita punya ya. Berarti nah ini saya berasumsi ini yang diberikan ya. Jadi combronya ini 6 combro gitu ya. Asumsi aja karena saya juga nggak tahu itu berapa kotak. Lalu ini 14 lemper ya. Sehingga sisanya yang kotak biru itu ya, itu sama ya. Jadi yang tersisa itu yang kotak berwarna biru. Jadi combronya dan lempernya sama banyak ya. Karena persegi birunya itu sama panjang ya. Jadi setelah 6 combro pergi dan 14 lemper pergi gitu ya. Jadi tersisa 2 kotak yang biru itu. Nah, di sini kita punya informasi yang sangat bagus sebenarnya. Apakah kita bisa mengetahui berapa sih selisih ya? Berarti selisih antara lemper dan combro dari gambar ini. Kira-kira bisa kita tahu berapa selisih itu digambarkan dengan garis biru itu ya. Nah, untuk membantu anak-anak supaya operasinya tidak menebak-nebak, saya senang sekali meminta anak-anak mengidentifikasi mana yang merupakan bagian ya. Jadi ini yang kita mau cari ya, selisih banyaknya lemper dan combro. Mana yang bagian, mana yang seluruh ya. Karena penting kalau anak sudah bisa mengidentifikasi mana bagian, mana seluruh, dia bisa menentukan operasi hitungnya. Ya, jadi 6 ini adalah bagian dan yang kita mau cari itu tanda seru itu juga bagian, sedangkan 14 itu adalah seluruh. Ya, saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya bahwa bagian-bagian itu maksudnya bagian dan bagian menjadi seluruh. Maksudnya ada 2 kelereng di tangan kanan, 3 kelereng di tangan kiri, itu adalah bagian dan bagian. Gabungannya adalah 5 kelereng. Jadi seperti itu maknanya ya. Jadi bagian ditambah bagian menjadi seluruh. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau mencari salah satu bagian, itu caranya seluruh dikurangi satu bagian yang diketahui ya. Jadi dalam hal ini karena yang diketahui adalah 14 itu adalah seluruh dan 6 adalah bagian, untuk saya mencari bagian yang lain itu adalah tinggal 14 dikurang 6 atau 8 ya. Nah, jadi dari sini saya sudah mengetahui informasi yang sangat baik gitu ya, yang sangat penting, bahwa ternyata banyaknya lemper dan banyaknya combro itu selisihnya 8 ya. Saya balik ke kotak-kotak kecil tadi ya. Nah, ini ya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa oh, ternyata selisih banyaknya lemper dan combro itu adalah 4 kotak ya. Kalau dilihat di visual itu 4 kotak. Jadi 4 kotak sama dengan 8 kue. Artinya kalau saya mau tahu satu kotaknya berisi 2 ya. Karena 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Jadi saya isi 2 ini di sini. 2 2 2 dan 2. Jadi jumlahnya 8. Nah, ingat bahwa angka-angka yang berada dalam kotak-kotak kecil lainnya semuanya juga harus 2 ya. Jadi yang di atas semuanya 2, yang di bawah juga 2. Nah, dari sini saya tahu deh jumlah combronya ada sebanyak 7 dikali 2 alias 14. Sedangkan banyak lempernya 11 dikali 2 yaitu 22. Nah, dari sini kita cek ya. Biasakan anak-anak kalau sudah mendapatkan jawaban kita cek ya. Nah, mari kita periksa. Kan katanya combronya ada 14 di mula-mula ya. Lalu diberikan ke temannya 6. Berarti sisanya 8 ya. Coba kita cek lempernya. Lempernya pertama ada 22. Lalu diberikan ke temannya 14. Sisanya 8. Cocok ya. Ternyata jumlah sisa combro dan lemper sama banyak sesuai sama soal. Kembali ke pertanyaannya, berapa banyaknya combro dan lemper yang dibuat oleh Maggie? Yaitu 14 ditambah 22 atau 36 kue. Demikian pembahasan video soal cerita SD kelas 6 topik rasio dan pendekatan bar model. Semoga
Ini bisa diterapkan dalam soal-soal cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.